Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau share lagi kegiatan harian aku, kegiatan bebersih aku hari ini ya. Maaf ya mam, sebelumnya suara aku tuh lagi bindeng banget karena emang lagi pilek. Hidung aku tuh mampet banget dari malam ke siang hari. Pokoknya sepanjang hari tuh hidung aku tuh mampet banget. Biasa ketularan anak-anak. Biasanya tuh kalau emaknya tuh ketularannya tuh terakhir kali ya mam ya. Jadi ya udahlah. Sebenarnya aku tuh lagi mager ngapa-ngapain, kayak pengen istirahat aja gitu, cuman gatel aja kalau di rumah tuh nggak ngapa-ngapain, jadi kayak berasa gak enak badannya gitu, jadi kayak kepengennya tuh dibawa gerak gitu. Gak apa-apa sih karena emang mudah-mudahan cuma pilek ya. Dibawa berjemur atau dibawa gerak sih biasanya, sama minum obat pastinya itu insya Allah nanti enakan lagi gitu. Karena kalau misalnya lagi gak enak badan terus ngeliat rumah berantakan banget, apalagi kerjaan numpuk itu jadi kayak makin pusing gitu, makin mumet. Karena biasanya kalau udah pilek itu merembet ke batuk ya, tapi mudah-mudahan batuknya nggak terlalu yang parah lah, cuma pilek-pilek aja nggak apa-apa lah, bersin-bersin gitu ya. Nah ini aku lanjut, tadi habis mandiin anak-anak, aku lanjut beresin dapur. Ini tuh aku beresin piring-piring aja sih sambil lap-lap meja sedikit. Terus aku mau bikin sarapan buat anak-anak, telur dadar aja atau telur ceplok. Enggak deh, bikin dua-duanya. Kalau Abel itu lebih suka telur dadar, kalau Abi telur ceplok. Jadi beda gitu ya bikinnya. Kalau aku sih telur dadar sih, tapi telur ceplok juga oke lah. Apa aja lah kalau aku ya. Kalau anak-anak nih beda-beda nih, kakaknya telur dadar, adiknya telur ceplok gitu. Karena Abi tuh nggak tahu kalau misalnya telur dadar itu dia juga suka, cuman nggak terlalu suka kalau makan telur ceplok gitu. Karena emang anak-anak tuh kalau di rumah, kalau misalnya lagi nggak kepengen makan masakan aku, biasanya larinya ke telur ya. Gak apa-apa sih telur terus gitu kan, karena emang dianjurin juga kan minimal satu anak itu satu telur setiap hari. Jadi kalau di rumah tuh sarapan itu pasti telur. Gak tahu anak-anak juga nggak pernah bosan, tapi mudah-mudahan jangan bosan lah ya, karena telur itu enak gitu kan. Aku juga sukanya tuh kayak telur rebus, atau kalau lagi bosan telur rebus, telur ceplok kayak gitu, di variasin aja sih. Karena memang aku untuk anak-anak, untuk aku juga, aku lagi mengurangi makanan UPH, jadi kayak nugget atau sosis itu lagi dikurangin. Kecuali kalau memang keadaannya lagi urgent, kayak lagi di luar, lagi bepergian, kalau memang harus makan makanan seperti itu ya nggak apa-apa sekali-sekali gitu ya. Tapi selama di rumah, selama ada telur, aku mendingan bikin telur aja. Nah ini mau aku suapin sarapan, Masya Allah tabarakallah. Sarapan dengan menu yang sehat, yang sederhana tapi enak gitu ya, dan disukai semua anak-anak sepertinya ya. Jadi aku tuh hari ini rencananya pengen deep cleaning, tapi dibilang deep cleaning banget juga enggak. Cuma memang aku pengen bebersih gitu ya, karena ini aku take videonya itu kan hari Sabtu. Nah suami aku tuh lagi ke kantor, lagi ada kerjaan gitu, lagi lembur ya, jadi cuma sampai siang sih. Jadi aku ada waktu buat bersihin carport, karena aku tuh jarang banget bersihin carport, jarang di videoin sih sebenarnya. Jadi ini kayak momen yang pas gitu ya. Karena kan suami aku ke kantornya bawa mobil, jadi mumpung mobilnya lagi dibawa, carport aku lagi kosong, jadi waktunya pas gitu ya. Aku tuh pengen bersihin carport, karena kalau misalnya emang sengaja ngebersihin carport, mobilnya tuh harus dikeluarin dulu ke depan pagar. Nah itu tuh ganggu jalanan umum gitu kan, karena jalanan rumahku ini depannya itu kan lalu lalang mobil kan, jalanan umum, jadi nggak enak ngeganggu pengendara lain. Jadi mumpung mobil aku lagi dibawa sama suami aku bisa leluasa untuk bebersih carport. Makanya ini pagi-pagi anak-anak tuh udah aku mandiin, yang biasanya mandinya agak siangan, tapi ini jam 7:30 tuh udah aku mandiin, terus aku suapin makan, dan abis itu aku mau beberes dapur dulu, pengen aku cuciin piring. Setelah itu aku mau lanjut bersihin carport di depan. Jadi karena sekarang itu aku udah nggak ada ART, aku ngerjain semuanya sendiri. Kadang-kadang juga dibantu sama Pak Suami. Biasanya Pak Suami itu jagain anak-anak atau bersihin teras depan sama carport. Tapi karena hari ini Pak Suami lagi keluar, lagi ada kerjaan, jadinya aku nih bagian aku yang bersihin depan gitu ya, teras sama carport. Tapi yang mau aku beresin sekarang itu cuman carport, karena kalau sekalian beresin teras itu capek. Jadi besok yang bersihin teras tuh Pak Suami aja hari Minggu ya.
Jadi aku bagian cardboardnya. Aku tuh excited ini untuk beberes karena aku punya alat baru yang mau aku sharing ke teman-teman. Ini tuh alat yang bener-bener ngebantu aku banget karena aku udah nggak pakai ART kan. Nah ini dia alat yang udah aku pakai 2 minggu lebih ini. Ini tuh namanya Notel Cordless Electric Spin Scrubber. Nah ini aku lagi pasang brushnya. Untuk pasang brushnya itu gampang banget, tinggal dicabut gitu aja, pokoknya gampang banget deh. Nah untuk bersihin cardboard aku pakai yang white flat brush ya, jadi bisa disesuaikan aja sama kebutuhan mami-mami di rumah. Karena aku kalau cardboard lebih nyaman pakai yang white flat ini. Sebelum aku sikat lantai cardboardnya, aku siram dulu pakai air ya biar basah, dan aku pakein sabun cuci piring biar lebih bersih dan kesat gitu. Biasanya aku tuh kalau bersihin cardboard tuh cuman pakai air doang karena emang males banget males banget untuk bersihin cardboard karena cardboard aku juga kan besar ya, jadi cuman disiram gitu aja terus disekop. Nah sekarang semenjak punya Notel aku jadi lumayan rajin ya untuk sikat cardboard pakai sabun kayak gini, karena emang jadi apa ya, karena alatnya ini tuh elektrik jadi ngebersihinnya tuh jadi gampang, mudah banget, jadi nggak makan waktu banyak, dan yang paling penting ini nggak bikin pegel sama sekali. Kita tinggal klik aja tombol on off nya, udah deh nanti dia brushnya itu muter sendiri, kita tinggal arahin aja ke sesuai sama spot-spot yang pengen kita bersihin. Nah karena alatnya ini cordless ya, jadi kalau baterainya habis tinggal dicas aja. Tenang aja, ngecasnya juga cepet banget kok, karena Notel ini tuh memiliki fitur fast charging, jadi cepet banget ngecasnya. Nah pasti teman-teman nanya deh, ini tuh berat gak sih Mama Bel? Enggak ya, Notel ini tuh bener-bener ringan, pegangannya itu bisa dipanjangin dan bisa dicopot juga jadi pendek, jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan kita. Nah ini aku habis ganti brush, ini aku pakai yang point brush, jadi dia tuh kayak enak banget untuk ngebersihin sudut-sudut yang tidak terjangkau kayak gini. Ini biasanya sudut-sudut yang suka terlewatkan ya, karena agak susah ngebersihinnya dan PR juga kan effortnya itu loh. Tapi semenjak ada Notel ini bener-bener gampang banget, cuma ganti brush aja jadi bisa menjangkau ke semua sudut. Teman-teman gak usah khawatir, nanti di dalam kardusnya itu ada buku panduannya, untuk perakitannya itu gampang banget pokoknya. Nah ini aku lanjut ya untuk siram-siram cardboardnya. Udah aku siram terus aku sekop kayak gini biar kotorannya itu lengser ke bawah biar kesiram gitu ya sampai luar gitu, jadi cardboard aku bersih banget. Tadi teman-teman lihat kan airnya aja tuh hitam banget karena emang sudah lama banget gak aku bersihin, jadi sekalinya ngebersihin tuh langsung totalitas gitu ya. Oh iya, untuk Notel ini tuh bisa dipakainya itu selama 80 menit ya. Aku sih dari kemarin make itu kayak nggak habis-habis, malah aku make buat cardboard terus make untuk kamar mandi. Itu besoknya aku masih bersihin kamar mandi lagi sama jendela, terus suami aku bersihin teras, itu masih belum ngecas juga gitu. Jadi kayaknya emang sekitar 80 menit bahkan lebih ya, nggak habis-habis. Dan aku tuh kalau ngecas juga nggak sampai habis banget ya, kalau misalnya barnya udah tinggal satu itu aku langsung cas. Oke, aku udah selesai bersihin cardboardnya, aku tinggal jemur baju. Tapi setelah jemur baju nanti aku mau lanjut bersihin kamar mandi karena aku masih banyak tenaga, alhamdulillah, masya Allah. Karena emang lagi semangat banget bebersih ya, karena weekend ini tuh bener-bener kayak pengennya istirahat sih sebenarnya, cuman kayak waktunya pas aja gitu buat bebersih. Jadi dari pagi tuh aku udah cuci baju, terus siangnya nanti tinggal dijemur. Terus kalau ada yang tanya, Mama Bel apa nggak capek udah dari pagi jemur nyuci baju terus bersihin cardboard terus nanti bersihin kamar mandi? Jawabannya sih capek ya, cuman capeknya itu seneng. Bohong kalau aku bilang nggak capek. Cuman capeknya itu aku seneng karena rumah jadi bersih, terus jadi lega aja. Karena kalau misalnya rumah kotor, kerjaan numpuk juga kan kita juga jadi pusing ya Mam ya. Biarpun capek, tapi kalau rumahnya rumahnya bersih terus kerjaannya beres, itu kita pikirannya tuh plong gitu. Jadi kayak untuk istirahatnya juga jadi lebih nyaman, lebih lebih lega aja gitu kan, dibandingkan kita leha-leha tapi semuanya masih numpuk gitu. Aduh, itu jadi kayak pikiran juga kan, jadi stres juga gitu. Mendingan dikerjain aja selagi kita alhamdulillah masih sehat ya. Udah gitu kan didukung sama
alat-alat yang sudah mempermudah kita. Jadi ya udah, aku ya alhamdulillah semangat gitu untuk beberesnya. Dan hari ini tuh aku nggak masak ya, karena suami aku bilang hari ini nggak usah masak dulu, jadi nanti beli makan aja di luar. Wah, jadi tambah semangat tuh beberesnya ya kan. Nah, ini aku mau bersihin kamar mandi. Aku mau kenalin nih ke teman-teman, ini ada 8 brush. Nah, kalau ini tuh point brush yang aku pakai untuk sudut-sudut tadi. Kalau ini ada white flat brush, ini yang aku pakai pas bersihin karpet tadi ya. Terus ini ada round brush, aku biasanya pakai ini untuk permukaan yang tidak rata gitu ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan, senyamannya teman-teman aja. Ini ada small flat brush, ini biasanya aku pakai untuk bersihin kamar mandi. Nah, ini ada microfiber sponge brush, ini untuk jendela. Kalau aku biasanya jendela pakai ini ya. Ini juga tinggal dicopot gini aja, terus tinggal diganti nanti bisa pakai si chenille brush ini ya. Chenille brush ini biasanya kalau misalnya aku habis bersihin jendela pakai microfiber, nah terus aku lanjut pakai si chenille brush tadi. Nah, kalau ini yellow sponge brush, ini juga bisa dipakai buat apa aja. Kalau aku biasanya buat bersihin dinding keramik ya, dinding keramik kamar mandi. Dan ini juga ada black sponge brush. Kalau ini untuk suami aku bersihin mobil. Untuk bersihin mobil suami aku pakai yang black sponge brush ini. Jadi untuk penggunaan brushnya bisa disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman ya. Nah, ini untuk kepala sikatnya juga bisa diatur hingga 4 sudut ya. Tuh gampang banget, tinggal dipencet gini aja terus diatur deh senyamannya kita sesuai kebutuhan. Kalau misalnya teman-teman butuhnya lurus kayak gini ya udah lurus. Kalau aku biasanya kayak gini nih, sudutnya berapa derajat ya, pokoknya disesuaikan aja sih. Untuk brushnya tinggal disesuaikan aja ini lubangnya, terus pasang udah deh. Untuk cabutnya tinggal dicabut gitu aja, gampang banget pokoknya penggunaannya. Ini tombol on off nya, nanti ada 3 lampu indikator. Tuh ya, ada 3 lampu, udah deh. Terus muter-muter sendiri tuh brushnya. Ini bener-bener mempermudah banget. Kayak nggak ada lagi deh drama-drama pegel-pegel karena kita nyikat kamar mandi sampai disikat banget gitu. Karena ini juga kekuatannya kenceng banget. Putarannya itu brushnya itu kuat banget ya. Jadi kita cuman arahin aja gitu, nggak perlu ngeluarin tenaga kitanya untuk nyikatnya sambil diteken-teken gitu. Enggak, pokoknya tinggal arahin aja. Mau maju mundur gitu, muter-muter juga disesuaikan aja sama spot-spot yang mau teman-teman bersihin. Untuk kualitas bahannya sendiri ini tuh premium banget ya, dan kokoh banget. Jadi bukan yang ringkih gitu, enggak, ini tuh kokoh banget. Pokoknya digenggam, digunakan itu enak banget ya, ringan. Oh iya, Notel Cordless Electric Spin Scrubber ini ada garansinya selama 1 tahun ya. Dan service centernya itu sudah tersebar di 30 kota seluruh Indonesia. Nah, untuk bersihin lantainya juga aku kasih sabun sedikit aja ya, supaya nggak terlalu licin. Karena kalau sabunnya kebanyakan biasanya aku suka kayak licin gitu, ngeri kepleset kan. Nah, ini untuk bersihin sudutnya aku mau ganti brushnya lagi. Aku pakai point brush yang ujungnya itu agak sedikit meruncing, jadi enak banget buat sudut-sudut kayak gini tuh ya. Apalagi sudut-sudut kloset kayak gini tuh biasanya agak kerak-kerak menguning gitu ya Mam ya. Biasanya tuh belum seminggu aja kamar mandi itu sudut-sudutnya udah agak menguning gitu ya. Jadi emang aku tuh jadi seneng ngebersihin karena emang cuman dipegang gini aja, jadi nggak perlu ada effort untuk sikat-sikat gitu ya, untuk menggosok-gosok tuh enggak. Jadi kalau misalnya lantainya itu udah menguning kayak gini, aku sikat aja gitu, kayak habis mandi aku sikat kayak gini. Jadi emang nggak ngebuang-buang waktu ya. Dan yang paling penting nggak bikin capek sih, karena kan nggak ada ART, jadi ringkes banget pakai ini tuh. Biasanya aku tuh ya yang bikin males untuk bersihin kamar mandi itu ngegosok-gosoknya itu kan perlu tenaga, itu yang bikin males banget. Biarpun aku pakai tongkatnya yang panjang yang sambil berdiri, tetap aja berasa capeknya karena ngegosoknya itu perlu tenaga, apalagi kan tenaga aku nggak terlalu besar ya, jadi kayak lama banget ngebersihin kamar mandi itu ya. Tapi semenjak aku punya Notel, jadi sangat meringankan banget ya, meringankan pekerjaan rumah itu bener-bener kayak jadi nggak kepikiran lagi, kayak yang biasanya males ini tuh jadi nggak males sama sekali. Karena emang nggak capek sama sekali ya. Nah, untuk teman-teman yang mau samaan kayak aku, nggak usah pikir panjang lagi ya, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi aku. Sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nemenin aku beberes hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.